Dulu ketika kita waktu masih muda, kita selalu berpikir bahwa masa muda kita itu penuh dengan mencoba hal baru. Mencoba ini, mencoba itu, mencoba sesuatu yang menarik gitu kan. Dan kita menghabiskan masa muda kita itu dengan penuh semangat, teman-teman. Kita pergi ke suatu tempat, kita mencoba hal-hal baru, kita bergaul dengan teman-teman sekitar. Tetapi kalau dipikir-pikir, lambat laun ya, ketika usia bertambah, kuliah udah selesai, kita masuk ke dunia kerja, pelan-pelan waktu luang itu tiba-tiba menjadi hilang. Kayak semuanya itu tiba-tiba menjadi sulit sekali menemukan waktu luang bagi kita ya. Kita sudah mulai mengenal yang namanya kejamnya dunia gitu kan. Kita sudah mulai mengenal bahwa dunia ini sangat dingin, semuanya begitu keras gitu kan. Sehingga kita seakan-akan sulit untuk menemukan waktu kita kembali. Lambat laun, waktu-waktu kita, waktu di mana kita bisa bereksplorasi, waktu di mana kita bisa menemukan hal-hal baru, mencoba ini itu lama-lama menjadi terkuras, habis dengan banyaknya load pekerjaan, waktu dengan keluarga, waktu dengan kerabat kita, teman-teman sekitar, kolega, sehingga kita seperti tidak punya waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Kita jadi berhenti untuk mengeksplorasi kemampuan diri kita sendiri, teman-teman. Nggak ada yang salah dengan itu, semua orang mengalami hal yang sama. Lambat laun, waktunya makin sedikit, dan akhirnya hilang, teman-teman. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Kita mengalami beberapa kebosanannya dalam hidup ya. Kalau orang Gen Z, biasanya menyebutnya dengan istilah quarter life crisis. Jadi, krisis di usia 25 tahun. Dimana kalau misalkan kita yang milenial, yang 30 tahunan, mungkin kita akan memasuki masa stuck. Melakukan hal-hal itu saja. Lalu yang kita lakukan adalah kita memaksa untuk mencari me time ya. Kita mencoba nih ya, sebisa mungkin ada waktu luang. Di-push waktu bekerja kita, di-push waktu kuliah kita, di-push waktu kita untuk kumpul, kita korbankan itu semua demi memunculkan kembali me time. Tetapi berapa banyak dari kita yang ketika me time itu muncul, dia digunakan bukan untuk mencoba sesuatu atau mempelajari sesuatu, tetapi digunakan untuk menikmati sesuatu. Ya, sebut saja seperti scroll YouTube, lihat IG, lihat feeds, ngepoin mantan, dan hal-hal yang berguna lainnya ya. Tahu-tahu kita membuka sesuatu yang tidak perlu kita lihat gitu kan. Sehingga alih-alih kita mempelajari hal baru, kita hanya sebagai penikmat saja, teman-teman. Karena itulah kenapa ada istilah dengan namanya quarter life crisis ya. Quarter life crisis ini terjadi ketika benar-benar nggak ada waktu buat kita untuk mencoba hal baru, dan ketika ada pun kita menggunakan untuk hal yang konsumtif ya. Malah menikmati tayangan di medsos gitu kan. Menggunakannya dengan tidur yang nggak bermanfaat, dan sebagainya. Quarter life crisis itu seperti kita berada di persimpangan jalan, teman-teman. Dimana kita bingung nih, ya. Mau kanan, kiri, sennya, atau maju atau mundur, kita tidak bisa menentukan pilihan kita. Maka yang kita perlukan adalah menemukan waktu untuk improvisasi. Menemukan me time kita gitu kan. Tapi apakah me time yang kayak gimana? Apakah me time yang kita gunakan untuk hal sia-sia? Tentu tidak ya teman-teman ya. Me time ini adalah me time untuk melakukan improvisasi diri pada kita sendiri. Kita harus menemukan me time kita, dan me time ini digunakan untuk mengimprovisasi diri kita. Mencoba hal-hal yang baru, mencoba skill-skill baru, mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba. Karena banyak sekali yang bisa kita temukan hal-hal bermanfaat di dunia maya sana, di dunia luar sana yang bisa kita gunakan. Saya menyebutnya dengan istilah 2 jam untuk eksplorasi ya, 2 jam explore. Ini adalah istilah yang saya gunakan. Kalian boleh menyebutnya dengan lain ya, misalkan sebagai quality time, terserah, atau kalian menggunakan bahasa gimmick yang lain, misalkan seperti pengembangan diri, ya, pengembangan diri lebih baik, apapun, whatever kalian bisa gunakan itu, yang jelas sisihkanlah waktu itu. Kalau saya sendiri selalu men-set up ya, di tengah kesibukan saya bekerja, tengah kesibukan saya mencari ilmu, di tengah kesibukan saya bersama keluarga, saya selalu mencoba untuk menyisihkan setidaknya 2 jam saja setiap hari untuk me time saya. Tetapi me time ini bukan untuk santai-santai, bukan untuk ongkang-ongkang, bukan untuk scroll medsos, tapi untuk mempelajari sesuatu yang baru. Belajar hal baru, skill baru, kurs-kurs yang bertebaran di luar sana, harus kita pelajari teman-teman ya. Kita gunakan ini ya. Karena penyebab quarter life crisis, teman-teman, itu disebabkan ketika seseorang itu sebenarnya berhenti untuk berimprovisasi. Ada jurnal yang mengatakan seperti itu. Jadi,
Sebenarnya adalah manusia itu selain diciptakan sebagai makhluk sosial, dia juga didesain sebagai makhluk yang perlu melakukan improvisasi. Sebagaimana manusia yang perlu makan, perlu minum, perlu bersosial, dia juga perlu improve. Nah, ketika dia nggak bisa improve lagi, maka akan terjadilah yang namanya tadi quarter life crisis. Dan improvisasi ini bisa kita pelihara, kita jaga semangatnya lewat dengan yang tadi, 2 jam eksplorasi. Manfaatkan 2 jam untuk melakukan hal-hal penyegaran ya. Kalau misalnya kayak kerjanya sebagai orang yang akuntansi, hitung-hitungan, maka 2 jam ini untuk mempelajari yang lain. Misalkan public speaking, mempelajari tentang digital, mempelajari tentang marketing ya. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan hal-hal yang biasanya kalian kerjakan sehari-hari adalah tentang hal-hal yang sifatnya otak kanan, maka gunakanlah hal-hal yang kalian gunakan di 2 jam ini untuk mencoba hal-hal yang sifatnya otak kiri gitu ya. Coba hal-hal yang berbeda gitu. Karena dengan adanya 2 jam minimal kita untuk eksplorasi diri, pelajaran baru, kita akan menjaga diri kita tetap waras. Kita akan meneruskan kodrat kita sebagai manusia makhluk sosial. Di mana kita harus terus berimprovisasi, kita nggak boleh berada di simpang jalan, kita harus maju terus ke depan. Kita terus berusaha menjaga api yang selalu kita kobarkan di masa muda itu, ya, itu tetap ada. Meskipun usia kita makin tua, tapi nyalanya tuh masih ada, sekecil apapun. Dan itu harus kita jaga, teman-teman. Dengan cara kita punya waktu 2 jam khusus untuk mengeksplorasi diri. Baca buku, belajar course baru, cari sertifikat atas kemampuan tertentu, belajar public speaking, belajar storytelling, belajar digital marketing, dan apa saja yang bisa kita pelajari, teman-teman. Karena itulah nanti akan dibutuhkan bagi kita nanti ke depannya. Yuk, jangan mau kalah sama AI. Kalau AI bisa lebih canggih, kita juga bisa lebih improve lagi. Jangan terjebak pada penyesalan seandainya dulu saya masih muda, seandainya saya bisa kembali ke zaman waktu kuliah. Itu nggak akan terjadi, teman-teman. Mesin waktu itu banyak orang menciptakan, tetapi nggak pernah ada bukti konkret mesin waktu tercipta dan kita bisa kembali ke masa lalu. Yang ada adalah kita hanyalah maju terus ke depan. Kalau dalam Islam itu ada surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat, dan itu jelaskan bahwasanya kita ini sebenarnya merugi kalau kita tidak menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk berbuat kebajikan. Jadi sangat rugi sekali bahwa waktu ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin, teman-teman. Karena kita itu sebenarnya nggak tambah muda ya, seperti yang dibilang oleh Om muda cuma sekali gitu. Ingat teman-teman, jangan sampai kita stagnan, jangan sampai kita bingung, bosan, krisis, hanya karena kita tidak mau berimprovisasi. Kita sudah capek bekerja, kita sudah capek berinteraksi dengan orang. Berilah diri kita, rohani kita, makanan-makanan yang mengandung ilmu, makanan-makanan yang bisa meningkatkan skill kita. Berikanlah waktu buat diri kita, makanan-makanan yang bisa menambah skill, menambah kemampuan, dan menambah ilmu yang ada dalam pribadi kita. Sekian konten kali ini, teman-teman. Tetap semangat dan tetaplah mengusahakan untuk adanya me time 2 jam setiap hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.